era Palistio ini kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Itu begitu banyak persoalan yang muncul. Polisi nembak polisi terlibat narkoba, kekerasan terjadi di unjuk rasa, kemudian terlibat di judi online. Banyak persoalan itu. Bahkan backing tambang. Ketika wacana Komite Reformasi dibentuk, Listio Sigit segera meng-SK-kan namanya Tim Reformasi dan Transformasi Polri. Apakah ini pembangkangan? Apakah ini bentuk memproteksi diri untuk menjaga kepentingan-kepentingan tertentu? Bapak Presiden harus tegas. Komite Reformasi bagaimana mau berjalan dengan baik, sedangkan kepemimpinan masih Listio Sigit. Dari zaman era Pak Tito sampai ke era Listio, ini menjadi evaluasi terkait regenerasi kepemimpinan. Dan ini juga tidak sehat. Budaya patrimonial seperti ini bahaya. Iya bahaya. Saya orang siapa, saya manon siapa. Akhirnya dikit-dikit lobby. Apalagi waskat, wajib setoran ke atas. Budaya-budaya seperti ini yang berbahaya. Kalian Iqbal Polri juga mengatakan bahwa jangan jadikan pasar dalam hal pengelolaan SDM, perekrutan SDM. Berarti di internal polisi juga mengakui itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Bung Pida Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kali ini agak berat nih kalau mau kocak, karena kita mau ngomong serius tentang reformasi kepolisian. Wah, kepolisian Republik Indonesia memang perlu direformasi. Karena dalam konteks menegakkan hukum, kalau mereka tidak bisa menegakkan hukum secara internal sendiri, bagaimana bisa menegakkan hukum secara keseluruhan di Republik ini? Oleh karena itu, saya mengundang sahabat saya yang dari dulu urusannya melototin urusan penegakan hukum. Bung Yusuf Sahide, apa kabar? Ya. Terima kasih sudah datang di acara PhD 4K ini. Ya. Nah, jadi siapa aja sih sebenarnya yang akan masuk kan Presiden akan membentuk tim reformasi kepolisian ya. Nah, itu siapa aja? Konon kabarnya kan ada Pak Mahfud, ada Pak Jimli juga diajak katanya gitu. Jadi saya kira ya, ketika nanti dibentuk namanya Komite Reformasi. Komite Reformasi. Tim apa komite? Komite. Kalau dari pemerintah itu komite. Kalau dari Pak Listio Kapolri itu tim reformasi dan transformasi. Oh, itu yang dari dalam. Jadi dia melompat. Jadi sudah tim reformasi, dia melompat. Oh. Nah, kalau Komite Reformasi, kita berharap punya keterwakilan dari tugas dan fungsinya kepolisian itu. Oh. Jadi misalnya, kita yang nama-nama yang dimunculkan, oleh mantan Wakapolri, itu kita setuju karena track record-nya bagus. Kemudian dia munculkan lagi ada beberapa nama kayak Prof Mahfud, yang dimana jam terbang kan kita sudah tahu semua, dari seluruh lembaga dia sudah masuk, dan terakhir dia Menko Polhukam. Paling tidak ada informasi yang begitu banyak yang dari Prof Mahfud ketika dia jadi Menko Polhukam. Dan itu dia Menko Polhukam tuh masih juga dia mendapatkan di era Pak Listio Sigit. Sehingga paling tidak kan dia memberikan kontribusi ya, dan pendalaman di situ di bidang hukum. Dan kita juga membutuhkan juga perlu dipertimbangkan karena di kepolisian ada unsur hak asasi manusia. Makanya aktivis HAM itu juga perlu untuk memberikan pendalaman terhadap tugas yang diberikan. Memang ada indikasi gitu polisi melanggar hak-hak asasi manusia selama ini begitu? Oh banyak. Banyak ya. Permasalahan-permasalahan sengketa lahan di daerah-daerah yang muncul itu, masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, di situ kan pasti ada keterlibatan polisi dalam menjaga keamanan. Ada yang kita melihat bahwa aspirasi masyarakat bahwa terkait bahwa keterlibatan polisi dalam menjaga sengketa lahan, sekian lahan keamanan, gitu, keterlibatan, pembackingan. Dan situ otomatis mengorbankan masyarakat. Dan situ kan pasti ada unsur HAM yang akan kelihatan di situ.
Ada juga berarti teknis agraria juga yang sudah oh iya pasti. dikuasain juga dong. Misalnya tumpang tindih iup, ketika ada iup perkebunan, ada iup lahan tambang, ketika orang mencoba untuk melakukan eksplorasi, membawa eskavator, apa semua dimasukkan penjara. Itu banyak seperti itu. Nah, inilah kemudian kita tidak inginkan bahwa kepolisian dalam hal ini walaupun oknum ya, tetapi di era Pak Listio ini kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Itu begitu banyak persoalan yang muncul. Berarti kan apa di sini? Pengawasan vertikalnya di mana? Bahkan di setiap Polda juga ada pengawasan semua. Makanya inilah pentingnya dari setiap persoalan yang mungkin pengetahuan umum kan banyak. Polisi nembak polisi, polisi terlibat narkoba, ya kan? Dan kekerasan terjadi di unjuk rasa, dan begitu banyak lagi persoalan. Kemudian terlibat di judi online, banyak persoalan itu. Bahkan backing tambang, ilegal lagi ya, tambangnya bukan tambang yang ini benar, yang kita kan, tidak ilegal mau. Kan yang nggak mau, yang tidak mau gitu. Karena ini kan sudah polisi sebagai positioningnya dia dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 nomor 30 ayat 4 pasal 30 ayat 4 ini kan dia harus mengayomi ya toh, terus menjamin keamanan ketertiban masyarakat, terus menjamin kepastian hukum, ya, perasaan tentram dan damai, semua ini kan sudah ada di dalam amanah ini. Makanya kita menginginkan polisi itu kembali kepada kitohnya, kembali kepada amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kita kembali kepada slogannya dia sebagai Tribrata dan Catur Prasetya. Kita ingin seperti itu gitu loh. Makanya dengan ibaratnya bola salju yang kejadian pada tanggal 25 sampai tanggal 30 inilah klimaks daripada kemarahan rakyat kepada institusi kepolisian. Makanya ini respon dari istana bahwa akan dibentuk namanya Komite Reformasi. Komite Reformasi ini kita berharap harus mewakili semua elemen gitu loh, 9. Jadi jangan hanya dari kepolisian saja. Kita perlu juga ada namanya background akademisi yang pure murni dalam pendalaman ini. Dan kita juga perlu dari aktivis HAM, biar perlu juga catur bangsa dalam hal ini penegakan hukum, dari praktisi hukum juga kita perlu melibatkan, ya. Terus elemen-elemen masyarakat lain untuk pendalaman ini. Reformasi kepolisian ini sebetulnya di dalam konteks apa sebenarnya? Manusianya kah? Maksudnya sumber daya manusianya kah? Atau dalam konteks basis struktur dan prosedur kerja? Kalau bicara reformasi ini kan kita bicara reformasi sistem. Sistemnya. Jadi bukan hanya culture hukum. Culture hukum ini kan salah satu efek daripada perbaikan elemen-elemen ini. Misalnya, jadi sistemnya itu menyangkut tentang undang-undang, harus dievaluasi. Misalnya, ada beberapa hal terkait harus ada pembatasan terhadap masa jabatan. Kapolri tidak boleh terlalu lama. Ini sangat berbahaya. Ini kan punya kewenangan luar biasa, menyentuh seluruh elemen kehidupan. Kalau terlalu lama ini kan sangat berbahaya. Dari zaman era Pak Tito sampai ke era Pak Listio, ini menjadi evaluasi terkait regenerasi kepemimpinan. Dan ini juga tidak sehat, ya, melangkahi beberapa senior-seniornya. Bayangkan saja, junior yang memimpin, ya kan, akan sangat tidak efektif. Dan terlalu lama juga sangat berbahaya. Itu harus punya batasan. Kemudian kita berbicara tentang struktur. Struktur ini kan juga kita berpikir mengenai pengelolaan tata kelola, pengelolaan manajemen sumber daya Polri. Sumber daya Polri ini juga sangat harus kita perhatikan. Karena apa? Kita bicara kultur, tapi dari bicara rekrutmen, bicara budaya patrimonial, ini kan semua pasti, misalnya dalam masuk rekrutmen kepolisian. Pengetahuan umum sudah banyak tentang gitu banyak pembiayaan. Seperti Pak Kalendikbal Polri juga mengatakan bahwa jangan jadikan pasar. Ya kan, jangan jadikan pasar ini dalam hal ini. Dalam hal
pengelolaan SDM, perekrutan SDM. Ini kan sudah berarti di internal polisi juga mengakui itu. Jadi bagaimana kita menganggap bahwa kultur akan terbentuk secara profesional, pengabdian kepada bangsa dan negara secara baik, tapi kalau dalam proses ini sudah bermasalah. Iya, kalau sekarang kan Kapolri itu lapor ke Presiden ya. Ya udah pasti Kapolri. Nanti strukturnya itu lebih efektif mana? Di bawah satu kementerian atau bagaimana? Saya kira begini. Paling baik lah, yang paling ideal. Kalau yang paling baik begini, pengelolaan SDM, peningkatan mutu sumber daya manusia Polri, mungkin kita perlu melibatkan lembaga lain, dan harus dipikirkan tentang keterlibatan kampus, pihak-pihak kampus. Kenapa? Polisi yang paling penting di mata masyarakat adalah mutu sumber daya penegakan hukum. Jadi literasi hukum itu harus betul-betul kuat. Dan era ke depan itu kita juga harus namanya menumbuh kembangkan namanya meritokrasi sistem. Kita ini kan sudah mengalami transisi sudah lebih dari 25 tahun. Bahkan kita sudah masuk 27 tahun. Jadi kalau kita tidak menghargai ini, masih pakai gaya-gaya patrimonial, manut sana, manut sini, sowan sana, sowan sini, akhirnya apa? Penghargaan terhadap intelektual, penghargaan terhadap profesionalisme itu akan jauh. Karena budaya patrimonial seperti ini bahaya. Iya bahaya. Saya orang siapa, saya manut siapa. Akhirnya dikit-dikit lobby. Apalagi waskat, wajib setoran ke atas. Budaya-budaya seperti ini yang berbahaya. Makanya tidak bisa hanya kita bicara tentang culture hukum saja yang harus diperbaiki, nggak bisa. Nanti kalau bicara seperti itu, berarti bahasanya mengenai tentang komite reformasi dan transformasi, bicara tentang transformasi ini, karena ini belum rapi dalam reformasi Polri, nanti kan dibilang nanti pemolesan rupa. Iya. Jadi lembaga dipoles secantik mungkin, tetapi keropos di dalam. Jadi hanya sebentar saja itu. Ada gium yang mengatakan bahwa kalau kita takut mendapatkan apel busuk di pasar, lebih baik kita langsung ke pohonnya, seperti betul. Itu. Nah, itu kan bahasanya Pak Listio Sigit. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini. Pertanyaannya adalah, apakah yang sekarang ini, yang sumber daya manusia yang sekarang ada di sini, udah terlalu terkontaminasi dengan kultur yang tidak favorable tadi itu? Ya. Ada sebuah cerita yang seorang penyidik dari Mabes Polri yang di KPK, namanya Pak Broto Seno. Ini juga diungkapkan sama mantan ketua KPK, Abraham Samad. Ketika dia bertugas di KPK, ini orang kerjanya bagus banget, tidak punya masalah. Ketika dia ditarik dalam hal rolling SDM ke KPK, ke Mabes Polri, dalam hal dianggap trigger ya. Orang-orang terbaik di KPK ditarik ke Mabes Polri, memperbaiki Mabes Polri. Di Mabes Polri dia melakukan apa? Penerimaan suap. Otomatis apa? Ini berbahaya. Ini lembaga ini harus memang dievaluasi secara total. Ada apa masalah seperti ini? Orang yang benar ditarik sini jadi bermasalah. Ketika orang sini ke KPK, kok jadinya baik? Berarti kan sistem. Tidak bicara hanya dan kebiasaan culture. Jadi kita ini kadang-kadang hanya terjebak dalam persoalan aktor saja. Padahal sebenarnya di negara-negara maju, orang mau korupsi itu nggak bisa. Karena pertama bicara kesejahteraan. Kemudian tentang data kekayaan setiap warga negara, apalagi pejabat, itu sudah transparan. Mereka nggak bisa memiliki kendaraan lebih, pajak mereka ketahuan, aset mereka ketahuan, aset yang bergerak, aset tidak bergerak ketahuan. Jadi mereka itu akhirnya sudah tidak bisa lagi karena sistem sudah mengawasi itu semua, mereka sudah nggak bisa bermain. Nah, Indonesia masih ada budaya cash and carry, masih ada budaya atas nama orang lain. Jadi masih agak susah kalau seperti maksudnya ini. Maksudnya pakai proxy ya, nama-namanya ya. Iya, makanya kenapa banyak pertimbangan dari partai politik tentang perampasan aset, karena di sini sangat berbahaya sekali jangan menjadikan instrumen kekuasaan untuk menghabisi siapapun. Kenapa? Orang tidak punya data yang jelas. Di Jakarta, apalagi di Jakarta, seorang pengangguran itu jangan kira dia nggak punya aset banyak. Dia tidak punya status pekerjaan yang jelas. Masih ada budaya calo, makalar kasus, makalar proyek, budaya suap menyuap dengan cash and carry,
ya kan? Menghilangkan segala bentuk IT ya, supaya tidak bisa terpantau dengan itu. Semua modus itu akan berkembang sesuai dengan semangat daripada undang-undang itu sendiri. Makanya kita butuh ada pengawasan. Tapi kan kalau kita perbaiki sistemnya tanpa memiliki basis integritas dari manusianya juga percuma. Iya pasti. Nanti balik lagi muter lagi. Jadi harus gitu. Itu saling terkaitan sebenarnya. Saling terkaitan. Jadi ganti sistemnya, manusianya juga pimpinannya diganti. Betul. Gitu. Kan Pak Listio pernah bilang permasalahan itu dalam institusi dimanapun itu selalu dari kepala. Busuknya di ikan tuh, busuknya di kepala. Jadi sumbernya dari kepala. Makanya ketika bahasa tentang jubir presiden mengenai pekan depan apa minggu ini, apa minggu depan akan dibentuk namanya komite reformasi. Kita juga meminta kepada Bapak Presiden agar menyegerakan memikirkan tentang kepemimpinan transisi. Iya. Dan kepemimpinan transisi kepolisian maksudnya? Ya pasti. Kepemimpinan transisi juga harus memikirkan tentang NIK-nya yang sekarang nggak bisa dipertahankan, atau gimana? Saya kira ini di era dia sudah banyak masalah, Pak Sigit. Jadi desakan publik menginginkan bahwa ini harus ada pergantian kepemimpinan Polri. Karena transisi itu nanti gimana modelnya? Kepemimpinan transisi itu adalah pergantian Pak Listio Sigit itu, ini yang akan mempunyai visi besar, visi bersama kepada komite reformasi yang dibentuk 9 orang itu. Sehingga apa? Karena di era Prabowo ini, di era Bapak Presiden Prabowo ini, di era umur 70 tahun ke atas, mau 80, ini kan era-era pengabdian. Beliau ingin memberikan legasi yang terbaik, legasi yang terbaik tentang kepolisian. Kebetulan menjadi sorotan publik. Makanya dibentuklah Komite Reformasi. Komite Reformasi bagaimana mau berjalan dengan baik, sedangkan kepemimpinan masih Pak Listio Sigit. Ketika wacana Komite Reformasi dibentuk, Pak Listio Sigit segera meng-SK-kan namanya Tim Reformasi dan Transformasi Polri. Jadi persepsi publik bahwa ini ada sesuatu, ya, apakah dia ingin meng-keep ya kepentingan ini atau menjaga status quo di dalamnya, ataukah ini bentuk pembangkangan terhadap Komite Reformasi akan dibentuk oleh menurut Anda Bapak gimana? Presiden. Yang mana? Kalau saya sebagai elemen masyarakat, ini secara ini tidak etik. Ini saya boleh karena menganggap, memang Presiden sudah punya niat untuk Komite Reformasi. Nah, saya kan mau evaluasi Anda. Kok Anda juga membentuk tim reformasi dengan membentuk tim internal yang berjumlah 52 itu? Ya kan mungkin aja dia memang perlu juga melakukan introspeksi atau apa gitu. Ya itu kan introspeksi kan harusnya dari kemarin-kemarin. Ini kan sudah sorotan publik begitu tinggi. Sudah banyak masalah. Sudah banyak masalah. Komite Reformasi banyak masalah itu dari kepemimpinan dia. Ketika Komite Reformasi mau dibentuk, dia bentuklah tim reformasi dan transformasi. Pertama ini sudah banyak masalah, terlambat secara momentum dia terlambat membentuk tim reformasi. Kemudian dikasih muncul lagi transformasi Polri. Jadi sesuatu belum dirapikan, bagaimana bisa kita menggunakan tolak ukur menjadi berdasarkan standar kita sendiri. Kita yang menilai dari kita sendiri. Ya harusnya yang menilai itu orang luar yang menilai. Jadi ketika dibentuk namanya SK Tim Reformasi dan Transformasi Polri, persepsi publik itu bisa liar. Apakah ini pembangkangan? Apakah ini bentuk memproteksi diri untuk menjaga kepentingan-kepentingan tertentu? Kita maunya adalah Bapak Presiden harus tegas. Ketika Komite Reformasi dibentuk, memikirkan kepemimpinan transisi untuk menjalankan 6 bulan ke depan. Yang memiliki visi yang sama kepada Bapak Presiden Prabowo, yang kemudian yang kebetulan nanti dimandatkan kepada 9 orang. Dalam perjalanan 6 bulan ke depan. Jadi si tim komite reformasi ini yang akan kemudian memang akan melakukan basis kepemimpinan pada saat transisi ini atau bagaimana? Ya pasti. Jadi bukannya hanya mengevaluasi mereka tugasnya atau gimana? Modelnya gitu, model kerjanya lah. Kalau bicara reformasi itu kan ya bisa ada penyempurnaan sistem, ya. Mungkin bisa jadi ada perombakan, ya. Jadi kita berharap bahwa ini tidak parsial. Jadi ada penyempurnaan, perombakan.
baik secara substansi, bicara structure, dan bicara culture. Inilah bicara tentang sistem di institusi kepolisian. Nah, makanya kita butuh ketika dibentuk ini Komite Reformasi, kita butuh ada kepemimpinan transisi. Jadi Komite Reformasi akan mengambil alih pimpinan kepolisian? Oh tidak. Harus ada kepemimpinan transisi. Harus ada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit harus diganti. Nah, itu siapa kira-kira yang paling tepat atau kalau tim apa yang paling tepat? Pertimbangan saya, pertimbangan kami dari aktivis anti korupsi ya, pertimbangan kami bahwa harus dipikirkan bagaimana senioritas. Kan ada beberapa nama yang muncul ya. Ada yang senioritas itu maksudnya yang memang sudah yang dianggap memiliki integritas. Yang jelas masih ada itu. Oh, masih ada. Sekira ada dalam sistem kepangkatan kan ya pasti di antara nama-nama komisaris jenderal. Nama-nama yang sempat muncul itu ya ada namanya inisial R ya, R inisial yang Wakapolri sekarang ya, T, terus ada inisial R itu Komjen Rudi Herianto Adinugroho, terus ada inisial S. Komjen Syudi yang angkatan. Sebutin aja namanya, nggak pakai inisial di sini bebas. Ya, Komjen Syudi yang kepala BNN. Syudi. Terus ada Komisaris Jenderal Profesor Rudi Herianto Adinugroho. Terus siapa lagi? Kemudian Dedi Prasetyo yang Wakapolri ya. Iya. Kalau saya orang-orang ini bisa diandalkan di dalam konteks transisi tadi. Ada beberapa nama, tapi saya cukup menarik ya, menarik melihat ini bahwa kayaknya perlu memang. Ini bukan uji coba, tapi kita perlu ada sejarah yang harus dibangun. Bahwa kita memberikan kesempatan kepada dari non-Akpol. Ada beberapa nama kan antara Akpol dan non-Akpol. Sekira kita menuju pada era maju, era keterbukaan, era transparan. Sudah tidak perlu lagi yang namanya adanya dikotomi Akpol dan non-Akpol. Nah, jadi tidak perlu lagi. Tidak penting. Selama dia memiliki integritas, ya, punya integritas yang bagus, rekam itu dapat diketahui dari rekam jejaknya. Kita juga bisa melihat dari segi literasi hukumnya, literasi manajemen dan tata kelola sumber daya manusianya, sumber daya manusia Polri. Kemudian dia punya kemampuan leadership dan punya kemampuan dalam mengharmonisasi antar institusi penegakan hukum. Kalau misalnya memang dia punya kapabilitas seperti itu kan bagus sebenarnya. Kenapa jadi harus masuk sebagai pimpinan transisi? Kenapa nggak langsung menjadi pimpinan definitif aja di kepolisian? Kepemimpinan transisi itu maksudnya harus ada pergantian. Ya itu maksudnya. Kalau transisi kan terkesan hanya sementara ya. Terkesan hanya sementara. Tapi kan dia tidak bersifat interim. Dia kan ibaratnya kepemimpinan transisi itulah pergantian. Maksudnya pergantian dalam artinya karena dihitung umur. Ya artinya memang pergantian saja, nggak usah dibilang transisi. Perlu ada pergantian. Dan memang kan Pak Listio juga udah mau habis kan sebetulnya kan? Dia mau habis. Tapi kan kalau bicara tentang ini kan ada juga wacana masa perpanjangan umur nanti kalau undang-undang berubah. Iya. Nah, gitu. Makanya kalau ada juga beberapa nama yang angkatan 94. Kalau 94 kan dia melompati 92, 91 masih aktif, 92, 93. Iya. Makanya paling tidak kita cari yang NRP kurang lebih hampir sama dengan ini Pak Listio Sigit. Maksud saya kepemimpinan transisi ini adalah menemani Komite 9 ini, kita harus butuh orang-orang yang netral. Orang yang netral ini bahwa dalam menjaga dalam proses selama 6 bulan ini, dia bisa bersama-sama. Karena punya visi yang sama. Dengan yang 9 komite itu maksudnya? Tim 9 komite dan keinginan Bapak Prabowo. Iya. Dalam proses perjalanan ini, ya kembali lagi pada Pak Presiden. Jika ini bagus bisa diperpanjang atau tidak ya. Nanti dalam proses perjalanan ini, nanti ada selanjutnya dari kepemimpinan ini, baru dipikirkan angkatan 94. 95, nah itu nggak masalah. Tapi kalau sekarang ini agak riskan, makanya kita butuh. Saya sangat tertarik memang tentang dari non-akpol itu. Apalagi background Komjen Rudi ini kan dia kan profesor, doktor Rudi Herianto Adinugroho. Literasi hukumnya bagus, informasi yang saya dapat literasi hukumnya bagus. Kemudian kedua secara rekam jejak ya, secara prestasi kerja.
Ya itu juga kita harus pikirkan juga. Jadi ke depan ini memang sudah hentikanlah namanya dikotomi. Budaya-budaya patrilineal, pertemanan, teman seangkatan, pertemanan, binaan-binaan, itu juga harus ke depan tuh kita harus kesampingkan. Kita harus memikirkan tentang bagaimana selama orang punya integritas, orang punya prestasi, nah kita harus apresiasi. Nah, itulah kita harus ke depan mendorong namanya meritokrasi sistem. Kalau mau menuju negara maju. Kalau model kayak sekarang, saya kira waduh, butuh makanya ada yang bilang bahwa gitu. Sudahlah, sekarang dibubarkan aja yang sekarang ini strukturnya. Bangun baru dari nol. Itu yang agak itu mungkin nggak dilaksanakan? Nggak mungkin, karena ini kalau saya melihat dari amanah dari undang-undang dan tentang Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 itu sudah sangat bagus sebenarnya. Ya, sudah sangat bagus. Dari Cuma aturannya sudah sangat bagus. Makanya kita kembali kepada peran fungsi. Ya, bagaimana pedoman hidup mereka sebagai anggota kepolisian itu kan sudah ada dalam Tribar Atta. Ya, sudah ada dalam janji anggota Kapolri dalam catur prasetya. Kan sudah sangat bagus menurut saya. Cuma memang ada beberapa yang harus dievaluasi dan ini sangat fatal. Jadi kita mengalami fase transisi demokrasi. Sudah mulai lebih dari 25 tahun. Jadi era-era kalau kita menuju negara maju, era keterbukaan seperti ini, media sosial begitu cepat, ya, semua orang bisa akses. Evaluasi terhadap institusi Polri itu kan memang publik punya akses informasi kemana-mana. Makanya meritokrasi sistem itu sebuah harga mati. Ke depan itu siapapun itu, selama ada ruang yang dibuka dalam hal pendidikan misalnya, ada pendidikan Akpol, ada pendidikan Mintara, ada pendidikan SEPA, sekolah perwira jalur sarjana, semua itu dibuka ruang. Otomatis hak juga harus diberikan yang sama, gitu. Yang penting kapasitas dan jelas dia punya integritas, dia punya kapasitas dalam literasi hukum, ya, manajemen, kemampuan leadership. Apalagi yang satu lagi itu adalah kemampuan dalam mengharmonisasi antar institusi. Maksudnya aja, itu harmonisasi antar institusi. Sekarang kita tahu bersama, kenapa di institusi kejaksaan dijaga keamanan oleh kepolisian, TNI. Ada trouble ketika kejaksaan menangani perkara di Bangka Belitung yang Harvey Muiz itu. Sampai mereka diteror. Nah, akhirnya untung Bapak Presiden melakukan political action dalam hal memerintahkan kepada TNI diperbantukan untuk menjaga keamanan di institusi kejaksaan. Otomatis kan ada inharmonis antara institusi kepolisian disharmonis. Berarti kan tidak ada kepemimpinan Bapak Kapolri tidak bisa menjamin keamanan dari institusi kejaksaan. Ada figur yang bisa melakukan harmonisasi itu tadi. Saya kira syaratnya apa? Dia punya kemampuan itu, mengharmonisasi antar institusi. Ya, kalau Pak Komjen Rudi, saya kira informasinya dia dari keluarga Adiaksa juga, kalau nggak salah. Dia bisa membangun harmonisasi itu. Memang dia background-nya, saya amatin informasi saya dapat, memang dia salah satu punya kompeten dalam hal itu, mengharmonisasi antar institusi, terutama yang bagian daripada criminal justice. Baik dari Mahkamah Agung, KPK, kemudian kejaksaan, kepolisian, dia bisa lah mengharmonisasi. Itu makanya karena beliau ada background-nya background kampus, ya. Kita beri kesempatan dan beliau juga secara akademis kan sudah diakui lah kalau profesor kan. Jadi kita beri kesempatan. Jadi sudah tidak boleh ada dikotomi. Jadi ke depan itu memang momentum ya ketika Polri jadi sorotan memang kita perlu memang ada sosok yang netral. Kalau cuma satu orang mau ngebenahin ini semua, apa mungkin? Enggak kan susah. Enggak. Tapi kan dia punya harus tim lah. Tim. Dan saya kira ini kan persoalan ini kan. Kalau tim nanti ada klik-klikan lagi. Saya kira itu namanya pembangkangan terhadap perintah presiden. Ketika presiden punya hak prerogatif ya
untuk menggantikan siapapun itu. Iya. Polri, Kejaksaan, Panglima TNI, semua itu kan kewenangan Bapak Presiden selaku kepala negara. Jadi ketika ini perintah dari Bapak Presiden untuk memikirkan pergantian daripada kepemimpinan hari ini, Bapak Listio Sigit, maka semua harus tunduk dan patuh. Tunduk patuh. Itulah yang dia bilang, tunduk dan patuh itulah yang dia bilang dalam Catur Prasetya. Calon Kapolri itu kan selalu harus didorong ke DPR dulu. Pasti didorong. Itu kan didorong di DPR itu kan pemerintah kan pasti sudah punya pertimbangan. Walaupun cuma satu nama, tapi pasti ada politisasi. Pasti ada. Poinnya adalah yang tadi budaya patrimonial itu tadi kan berarti kejadian juga tuh dalam proses ke DPR-nya gitu kan? Oh ya, saya kira iya. Apakah di undang-undang berikutnya nggak perlu lagi? Sudah menjadi hak prerogatif presiden aja. Apakah masih penting pengawasan dari DPR? Kalau hal tersebut ini mengenai kepentingan negara, presiden selaku kepala negara, ini kan instrumen negara. Instrumen negara, saya kira DPR itu biar posisinya mengawasin gitu loh. Ya tapi kan nggak ada. Kalau kayak begini kan nanti jadi kong kali kong. Jadi tawar-menawar, patrimonial, kita berbaikan, kemudian bisa saling menjaga. Ya itu pertanyaan saya. Jadi maksudnya apakah masih harus dilempar ke DPR lagi atau sudah ini menjadi hak prerogatif presiden aja? Kalau memang ke depan harus dirubah ya berarti harus secara konstitusi juga harus dipikirkan tentang itu. Ya kan, terkait keterlibatan DPR. Tapi kalau ini menjadi hak prerogatif seharusnya ke depan, ini biarlah menjadi hak prerogatif presiden. Gitu. Jadi posisi DPR itu ya posisi fungsi kontrol, hak menyatakan pendapat, hak anggaran. Saya kira itu aja sesuai dengan fungsinya gitu loh. Jadi kalau misalnya hak prerogatif presiden untuk mengangkat Polri dan Kejaksaan kemudian harus dilemparkan kembali ke DPR, saya kira terus untuk apa? Kok cuma hanya formalitas gitu loh. Ngobrol-ngobrol, ternyata apa semua yang diberikan rekomendasi oleh presiden tidak ada yang bisa menegasikan. Hanya formalitas saja itu, terus ngapain harus ke DPR di Komisi 3 gitu. Enggak, tapi kan tetap pengawasannya masih dilakukan. Pengawasan tetap. Tapi maksudnya itu harusnya nggak perlu lagi. Tapi nggak perlu lagi. Yang pertanyaan saya yang berikutnya adalah banyak isu tentang persoalan-persoalan tadi udah disampaikan juga dengan basis kekayaan yang dimiliki oleh para polisi ini gitu. Iya, betul. Pimpinan-pimpinan polisi lah terutama ya. Nggak semuanya polisi juga kaya gitu. Tapi yang kemudian mempunyai kekayaan berlebih ini pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, saya rasa itu menjadi PR besar di dalam konteks komite reformasi ke depan ini. Mengenai kira-kira ada ide nggak atau gagasan bagaimana skema ini agar terjadi satu transparansi, satu yang kedua juga ketertiban dan kepatuhan. Iya, saya kira gini. Setiap orang garang, apalagi namanya pejabat ya. Jadi harus perlu ada penegasan dalam bentuk aturan bahwa wajib secara jujur melaporkan harta kekayaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi ini kan sekarang LHKPN kan cuma mencatat, ya kan. Bahkan ada lebih pintar mereka melaporkan aset-aset yang bergerak. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan aset mereka kan ke depan kan mereka sudah bisa perhitungkan. Nah ini, makanya ini harus secara rigid ya untuk pejabat harus betul-betul diawasi. Kalau menurut saya itu nggak cukup. PPATK juga harus berperan. Menurut saya itu harusnya ada pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu jika ini perangkat bukan karena kalau misalnya memang dia memiliki nilai harta kekayaan dia harus bisa membuktikan sumber-sumber asal-muasalnya. Kalau enggak dia akan kena gitu. Itu maksud saya. Pembuktian terbalik itu tidak boleh berdiri sendiri. Saya dukung namanya pembuktian terbalik murni. Kalau macam di negara-negara maju seperti maksudnya nggak berdiri sendiri itu gimana maksudnya? Kayak di negara maju itu kan ada namanya social security number. Dia punya data, seluruh data personal. Itu semua akan terpantau habis. Enggak juga, itu beda. Social security dengan basis kekayaan beda juga, nggak sama. Ya kurang lebih kita membuat kayak database seperti itu. Kita kan belum ada. Ketika
KTP Kita elektronik. ada LHKPN, tapi kan Iya. ketika seseorang membukukan kekayaan A gitu, Mengikuti kepentingan dia, bisa melindungi dia. malah justru terbalik, malah Kita bahaya. maunya ada sistem yang dibentuk perangkat kayak model kayak hardware ya, yang bisa orang tidak bisa lari dari situ. Nah sekarang kan logika berpikir kan begini ya, kan kita tahulah struktur penggajian di kepolisian. Ya, dari mulai level manapun kita udah semuanya udah tahu. Secara PNS hampir sama. Tapi kan bagaimana kemudian mereka mendapatkan kekayaan yang berlebihan itu, membuktikannya bagaimana? Nah, menurut saya harus ada sesuatu yang ada kira-kira bisa istilahnya tuh, kalau mereka tidak bisa membuktikannya dengan sah, ini harus menjadi persoalan, gitu loh maksudnya. Kalau dia dalam bertugas, ya misalnya gini, kalau dia dalam bertugas, selama masih ada namanya sistem cash and carry dalam transaksional, dia bisa menggunakan nama lain. Ketika dia sudah pensiun, baru dia bisa. Itu sih sebenarnya di dalam konteks pejabat apapun, nggak polisi itu semua bisa. Makanya, tapi maksud saya begini, proyeksi ke depan itu membentuk itu. Polisi itu boleh nggak menerima income dari tempat lain? Nggak bisa. Harusnya dari gaji aja kan? Harusnya dari gaji aja kan? Berarti kan kita bisa hitung dong. Ya artinya berjenjang lah, sesuai dengan jenjangnya itu. Hampir semua pejabat ya sebenarnya. Bukan, maksud saya ini kan kita fokusnya bicara di kepolisian. Nah, maksud saya kalau misalnya ada sesuatu yang artinya dia nggak boleh mendapatkan income dari tempat lain ya. Iya betul. Nah, apalagi yang tidak sah tentunya, apalagi cash and carry kan gitu maksudnya. Nah artinya kita bisa hitung sebenarnya. Iya. Betul. Basis kekayaan seseorang, katakanlah Kapolres atau mungkin Kapolda kita udah bisa hitung sebetulnya. Cuman kita harus pikirkan juga. Jadi harus ada hal-hal dalam hal memikirkan bahwa negara bisa menjamin kesejahteraan. Pertama, kalau di pemberantasan korupsi di Singapura itu stick and carrot. Kesejahteraan yang dipikirkan, hukum ditegakkan. Ya kan sebetulnya kalau Pak Prabowo itu nggak pernah meragukan itu ya. Artinya kan kemarin aja hakim mau dinaikin tuh gajinya segala. Benar. Jadi polisi pun mungkin akan sama juga. Ya, makanya, artinya kalau dalam konteks basis kesejahteraan. Mungkin ke depan kali kita pikirkan itu. Jadi yang abang mikirkan itu, ya mungkin ini tidak bisa secara gitu cepat ya memikirkan, membentuk itu. Kita harus memikirkan juga tentang kesejahteraan. Apalagi kesejahteraan pejabat penegakan hukum, khususnya penegakan hukum. Kenapa? Kalau di kayak salah satu contoh ya, misalnya di Uni Emirat Arab misalnya, yang dulu tahun masa merdekanya itu kurang lebih tahun 73 ya, di mana posisi antara Indonesia posisi di atas, mereka posisi di bawah. Mereka masih beli mobil bekas dari sini. Sekarang di sana, jangankan pejabat Pak. Abdi negara. Seorang janda dari abdi negara aja, itu mereka bisa dapat sampai sekitar 70 juta per bulan seorang janda. Ya karena income rata-ratanya, income per kapita. Nah kita ini kan negara dalam keadaan yang kondisi defisit. Ya, itulah. Makanya untuk kedepannya. Tapi gini loh, relatif ya. Kalau dalam seperti ini. Bukan, maksud saya kalau bicara kesejahteraan, relatif sekali. Kita nggak bisa bicara di dalam konteks angka sebetulnya. Tapi kan sekarang itu semua serba naik loh. Kalau berdasarkan itu. Saya seseorang yang paling tidak setuju kalau misalnya basis integritas, kemudian ini harus dihitung dengan konteks angka banyak tadi. Juga contoh ya. Tapi gini, poinnya gini. Sekarang ini kan persoalan yang mendasar adalah sangat banyaknya kekayaan yang ada di para pejabat polisian itu. Itu yang satu. Nah, mau nggak mereka mengembalikan itu menjadi aset negara? Harus. Nah, apakah itu akan didorong oleh Komite Reformasi Kepolisian? Saya kira juga salah satu PR bagi Komite Reformasi bahwa ternyata memang kekayaan petinggi polisi menjadi sorotan. Ya, dan tidak masuk akal kadang-kadang. Tidak masuk akal. Jangankan petinggi polisi, pamen-pamen juga sekarang dengan pengetahuan umum sudah banyak
kehidupan yang Saya bukan mewah ya. anti melihat pejabat kaya, Enggak, bukan ya. iya, Tapi benar. maksudnya kalau sampai tidak masuk akal, seyogyanya kan harus Iya. ditertibkan ini. Betul. Makanya saya setuju, Bang. Itu salah satu PR bagi Komite Reformasi. Karena kalau kita mau menginginkan ke depan Dan jauh ini lebih pun baik, menjadi satu komitmen bagi kepolisian untuk mereka memang ingin mengubah dirinya gitu. betul. Kalau nggak dikasih contoh sama atasannya, yang di bawah juga pasti Betul. akan selalu begitu Betul. terus gitu. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian kita sebagai melihat begitu ya, di dalam konteks antar mereka sendiri, mereka menertibkan dirinya. Maksudnya menegakkan hukum antar mereka Betul. sendiri. Karena kan kita melihat ada kasus Sambo ya, sebelumnya Sambo. yang agak, ya mohon maaf nih, tadinya juga ditutup-tutupi gitu kan, sampai kemudian terbuka. Dan itu ternyata juga terbuka ada dalam tanda petik perang istilahnya politik. Perang geng di dalam. Nah, politik gengnya lah di dalam gitu kan. Nah, coba kalau nggak ada, pasti tertutupi juga waktu gitu. itu ketika kasus Sambo. Nah, bagaimana kita melihat polisi bisa menertibkan dirinya sendiri? Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya kira itu memang pertama harus contoh dari pimpinan tertinggi. Karena mereka itu harus setia kepada pimpinan tertinggi. Selain negara, pimpinan mereka. Makanya pimpinan mereka itu betul-betul harus memberikan contoh. Iya. Jadi kalau pimpinan tidak bisa memberikan contoh, apalagi bagian daripada waskat, ini kan fatal. Ini kan rumor, bukannya rumor ya, mungkin cuma orang takut aja menyampaikan. Karena berhubungan sama polisi ini kan sedikit gampang tersangka lah. Iya. Makanya saya bilang, ke depan ini hati-hatilah. Masyarakat sekarang itu di makin era terbuka seperti ini, kesadaran aktif sudah mulai muncul. Dulu itu kan kesadaran pasif. Iya. Sekarang orang bisa ribut sama polisi di mana-mana. Bisa marah sama pejabat di mana-mana. Bisa mereka datang ke rumahnya. Jangan sampai ini kejadian seperti pernah di Ukraina ya, pada anggota DPR dibuang tempat sampah. Terus sekarang terakhir di Nepal. Karena ini sudah mulai ke depan ini kesadaran aktif masyarakat sudah makin tinggi. Makanya hati-hati jangan sampai ini bermain-main, masih bermain-main. Karena kita akan mengalami delegitimasi oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah nama-nama yang tadi disebut sama Bung Yusuf ini kira-kira berani nggak melakukan tadi itu? Ya kita berharap demikian. Berapa nama yang muncul, saya kira ini juga menurut dalam kriteria ini bagus semua ya, bagus semua. Tapi kembali kepada hak prerogatif presiden ya. Ya, tapi kalau saya sih agak tertarik dengan dari Akpol itu, dari jalur SEPA, Sekolah Perwira jalur sarjana itu. Agak menarik karena terkait posisi yang netral. Kira-kira dia berani nggak melakukan? Saya kira berani. Pencontohan tadi. Saya kira kekayaannya dia serahkan kepada negara. Saya kira berani. Saya kira berani. Jadi tunjukin gitu loh. Iya. Kan karena kalau nama-nama ini kalau kan kita juga mau melakukan satu basis perubahan, itu harus mulai dari diri sendiri. Iya. Nggak mungkin dia melakukan Kan perubahan sudah, kalau dia masih punya beban. Dari nama-nama ini kan juga sudah mulai terekspos kan tentang total kekayaan aset semua. Iya. Artinya kalau yang masuk akal oke lah, kita bisa terima. Tapi kalau yang nggak masuk akal harus diserahkan kepada negara. Harus dikembalikan kepada negara. Jadi saya kira dari nama-nama ini kan saya kira ketika namanya kita bicara tentang integritas ya, ketika Bapak Presiden berani menunjuk siapa pergantian Pak Listio Sigit, ya dia harus berani memunculkan berapa harta kekayaan dia. Ini salah satu contoh untuk kedepannya ya. Jadi karena dan bukan hanya itu, kalau ada yang nggak masuk akal ya dia harus berani ngembaliin tadi itu. Karena agenda reformasi ini kan juga bagian daripada, itu juga include bagian daripada agenda besar reformasi Polri. Nah, kalau sudah masuk dalam secara reformasi Polri sudah dilakukan, baru kita memikirkan namanya transformasi. Tadi ada pembatasan masa jabatan. Iya betul. Itu kira-kira mau dibuat berapa lama ya? Kalau bagusnya lah. Secara ideal ya. Kalau secara ideal kan kalau di pemerintahan kan 5 tahun. Nah, kalau di kepolisian kira-kira berapa lama? Kalau dia kepemimpinan kepolisian, karena mereka ini kan setiap tahun kan rekrutmen. Jadi jenjangnya itu paling lama itu ya 2,5 tahun 3 tahun. Iya.
Ya paling banter 2 tahun. Jadi 2,5 pergantian tahun. pimpinan tuh harus udah biasa ya. Iya, jadi Dibiasakan lebih cepat. betul. Gitu. Jadi ya, the ruling class itu semakin lebih intens, itu makin bagus. Kalau dia semakin lama bertahan di situ, makin bisa membangun kerajaan. Membangun kerajaan. Akhirnya nanti dia akan menunjuk orang-orangnya yang menduduki posisi itu. Ketika dia pensiun masih punya pengaruh, masih bisa mengintervensi. Nah ini, jadi sekira paling banter tuh 2 tahun setengah lah. Jangan terlalu lama, karena jadi setengah daripada masa jabatan di pemerintahan. Ya? Jadi ketika kan ibarat gini, kalau misalnya angkatan 91, binanya kan 93, ya 93, 95. Iya. Jadi rentannya nggak terlalu jauh. Jadi regenerasi terjadi. Ya, gitu. Mereka pun juga tidak istilahnya tidak terekspos dengan probability untuk terkontaminasi begitu kan. Iya, karena dia cepat berloring kan gitu ya. Gitu. Itu bagus juga itu. Bagus itu. Jangan terlalu lama. Karena mulai muncul masalah ini ketika terlalu lama ya. Pak Tito posisinya lumayan lama. 4 tahun ya kurang lebih. Palestina hampir 5 tahun. Iya. Jadi lumayan lama. Akhirnya muncul persoalan di era mereka gitu. Ketika Pak Tito tuh membentuk Satgasus Merah Putih ya. Nah dari situ mulai muncul tuh persoalan itu. Iya. Tim-tim yang dimasuk dalam tim Satgasus Merah Putih ya. Ini mampu punya kewenangan ya, punya kemampuan intervensi sampai ke level bawah. Iya. Akhirnya muncul persoalan-persoalan ya. Judi online, muncul persoalan backing tambang. Kan pada saat kejadian Sambo itu kan banyak muncul tuh. Iya. Tentang ada backingan tambang, ada backing judi online. Terus itu tenggelam gitu aja. Tambang ilegal maksudnya kan gitu ya? Iya, ya pastilah. Kalau tambang yang benar nggak perlu pakai backing kali ya. Karena terekspos ya seperti itu. Kadang-kadang izin memang resmi, tapi dalam eksplorasi bisa mengambil wilayah-wilayah secara ilegal juga. Secara ilegal. Misalnya kayak macam KRV ya, jadi anggap merugikan negara. Berarti ada wilayah negara yang dieksplorasi kan. Di situ. Kalau dalam bahasa lain ada pendapatan negara di mana? Iya. Makanya negara dianggap merugikan. Sampai kurang lebih 300 T lebih ya. Secara penyitaan aset cuma 6-7 T. Tapi kan potensi eksplorasi itu kan masih banyak. Gitu. Nah, Bung Yusuf, kalau kita urut gitu ya, fokus di dalam konteks reformasi kepolisian ini bisa nggak dibuat prioritasnya gitu dari mulai A, B, C. Tadi kan secara general aja. Tapi yang paling penting itu apa dulu? Terus kemudian yang paling penting itu dari reformasi Polri itu adalah pertama masa jabatan. Kemudian kedua, yang paling penting adalah tata kelola dan peningkatan mutu sumber daya Polri. Itu juga paling penting. Kalau orang menghargai intelektual, berarti dia lebih cenderung menghargai dirinya. Iya. Gitu. Tapi kalau orang yang standar, kongkelengkongnya tinggi. Menghargai setoran. Nah, itu. Karena penempatan orang tidak pada tempatnya. Iya. Sehingga ruang-ruang transaksi itu lebih tinggi. Jangkauan berpikir mereka tuh jadi standar. Nah, ini harus kita pikirkan, ini melibatkan kampus, pembobotannya. Karena informasi yang saya dapat, dan mantan istri saya juga pernah mengajar di salah satu pendidikan di kepolisian. Begitu banyak juga kombes-kombes aktif yang mengajar. Bahkan kalau sampai 90%, itu kan ceritanya kan nanti pengalaman itu. Jadi bukan pada pembuatan akademis, literasi, tapi lebih ke pengalaman. Akhirnya budaya patrimonial, sowan kepada senior, kepada ini. Untuk dapat nilai yang bagus. Kita tidak mau seperti itu. Kan Kalim di Klub Polri, Pak Krisnanda juga sudah menyampaikan, jangan jadikan pasar dalam rekrutmen. Di internal Polri sudah bicara seperti itu. Ya kan? Itu satu. Jadi tentang mutu sumber daya manusia. Batas itu kemudian mengevaluasi semua persoalan kasus-kasus yang menyita perhatian publik.
atau bisa ibaratnya potensi yang menyedot resort ya, sumber daya alam yang besar tapi mandek di kepolisian itu harus dibongkar semua. Jadi evaluasi penegakan hukum, mutu sumber daya Polri, masa jabatan Polri, ini dan terakhir adalah pengawasan. Tingkat pengawasan harus dipikirkan. Itu masa jabatan bukan Kapolri aja tapi kan, maksudnya masa jabatan di seluruh jajaran atau gimana? Pasti dia kan tatis mutandis, Bang. Jadi ketika di atas pasti ke bawah juga akan berubah ya. Iya akan. Jadi ke depan itu sudah tidak perlu lagi ada namanya polisi masa depan, penempatan polisi masa depan. Ada namanya depan masa, Polres depan masa, Polres masa depan, tempat kering, tempat basah. Sudah nggak perlu lagi kayak istilah kayak gitu-gitu. Jadi mata air, air mata. Mata air, air mata. Jadi harusnya ke depan itu misalnya gini. Ketika orang ditempatkan ke bilik suara, itu apresiasi tertinggi terhadap intelektual dia. Ketika orang ini dianggap bagus, harus diapresiasi naik jabatan. Jangan dijadikan tempat parkir gitu loh. Nah, jadi orang kan salah, saya parkir dulu, ya kan? Akhirnya cara berpikirnya mengotak-otak seperti apa ketika di tempat parkir? Akhirnya tidak efektif di dunia pendidikan. Kita maunya bahwa ke depan sudah tidak ada lagi istilah-istilah seperti itu. Ada namanya tempat parkir, ada namanya penempatan di depan masa, ada penempatan masa depan, air mata, mata air. Itu sudah tidak boleh lagi istilah seperti itu. Setiap polisi tunduk dan patuh kepada janji kesetiaannya. Jadi untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara, siap ditempatkan dimanapun. Sudah tidak boleh lagi. Harus lobby-lobby, sudah nggak perlu lagi harus lobby-lobby gitu. Budaya patrimonial tuh sowan sana sowan sudah nggak perlu lagi gitu loh. Era ini sudah makin terbuka. Kesadaran masyarakat sudah menjadi kesadaran aktif, bukan pasif, bukan yang kayak takut-takut seperti dulu lagi. Kalau bicara takut itu bahaya. Gampang kita dipenjarakan, gampang ditetapkan tersangka. Sudah tidak. Era ini sudah terbuka. Akuntabilitas itu penting. Kesadaran aktif masyarakat sudah mulai muncul. Semua akan terpantau di media sosial. Jangan pernah main-main ke depan ini. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya. Mungkin nggak terlalu penting juga, tapi perlu kita singgung. Ini kan banyak polisi yang muncul di sosial media dengan tampil lebih friendly, lebih lucu, lebih... Menurut Anda gimana itu komentarnya? Apakah polisi lebih cenderung harus menjaga image-nya di dalam konteks ke masyarakat untuk menjaga kehormatan dan wibawanya gitu? Saya kira kalau bicara tentang transformasi Polri, dia memang polisi harus lebih dekat, dia harus lebih humanis, selama tidak melanggar kepatutan, ya etika kepatutan. Jadi, saya kira mungkin itu salah satu bentuk ya cara untuk dia lebih dekat kepada stakeholdernya, masyarakatnya, tokoh masyarakatnya, ya. Apalagi era media ini kan harus lebih friendly, ya, lebih humanis, ya mungkin seperti itu. Jadi ini kemudian memudahkan masyarakat untuk bisa berkomunikasi. Bahkan juga dia juga bisa harus memberikan apa istilahnya tempat pengabdian masyarakat yang dianggap steril ya. Ya, jadi orang bisa mereka pimpinan bisa mengevaluasi. Jadi pengawasan secara vertikal itu harus berjalan juga. Tapi kalau dia harus pakai jenjang-jenjang jabatan seperti itu, informasi yang sebenarnya tidak akan bisa sampai kepada pimpinan. Makanya mungkin itu cara Pak Kombes Condro ya, di Tangerang, Serang. Ya, pokoknya banyak lah, nggak hanya itu, satu, ada beberapa. Kan lagi viral tuh yang Serang itu. Yang viral itu. Jadi ya mungkin ke depan memang Polri harus lebih friendly kan, karena dia kan harus perannya Kamtibmas, ya, mampu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, dari gangguan apapun, bisa melindungi ya. Melindungi jiwa dan raga, ya, harta dan benda setiap warga masyarakat. Dia mampu menjamin kepastian hukum, ya, keadilan hukum, kepastian hukum, dan dia bisa memelihara dan menciptakan perasaan yang aman, tertib dan damai di mata masyarakat. Nah, kalau polisi harus jalan dengan kewibawaan yang tinggi, dengan protokoler yang begitu padat, ya susah, karena peran Polri ini kan
selalu ibaratnya 24 jam bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Ketika mereka melakukan hal yang baik dalam hal 3-4 hal yang baik, satu saja oknum Polri melakukan kesalahan, rusak citra polisi itu. Itulah plus dan minus tugasnya Polri itu. Pengabdi, ya, mereka harus dituntut betul-betul mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi satu saja atau 2 orang oknum bermasalah merusak semua yang mereka lakukan. Itulah, apalagi sekarang era-era media sosial. Sekarang tuh dengan kejadian kemarin tanggal 25 dengan sampai tanggal 30, yang kasihan tuh di lalu lintas ya, polisi lalu lintas itu. Apa ya? Bolehlah ada memang oknum-oknum di situ ya. Tapi kadang-kadang masih banyak juga ada yang baik ya. Tapi sudah negatif duluan orang melihat itu. Gitu. Apalagi tuh, ditahan apalagi tuh. Dan masyarakat sudah agak bangkang. Mereka sudah nggak takut lagi dengan seragam-seragam seperti ini. Makanya harus dibangun kembali nih kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat. Kenapa orang sudah mulai membangkang? Berarti kan tingkat kepercayaan rendah. Survei aja di lembaga kriminal justice seperti ini, Polri itu posisi yang terendah dari kejaksaan, dari KPK apalagi, dari Mahkamah Agung. Polri ini, karena di ujung tombak penegakan hukum di bawah, semua bersentuhan langsung. Makanya apapun sorot polisi, gitu. Oke, Bung Yusuf, terima kasih sudah hadir di acara PhD 4K. Mungkin ada closing statement untuk audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, closing statement dari saya selaku penggiat anti korupsi ya dan pemerhati institusi Polri. Kita berharap bahwa Bapak Presiden ketika membentuk komite reformasi yang mewakili dari berbagai elemen masyarakat, ya, yang termasuk dalam hal ini yang sudah disebutkan tadi, harus juga memikirkan segera pergantian kepemimpinan Polri Pak Listio Sigit. Supaya apa? Ini bisa berjalan baik. Kita harus, para Bapak Presiden harus memikirkan pergantian ini yang memiliki visi yang sama dengan Bapak Presiden, komite reformasi yang akan dibentuk 9 orang yang akan berjalan 6 bulan ke depan. Dan kepemimpinan ini harus dipikirkan pimpinan yang punya integritas yang baik, memiliki literasi yang kuat, baik literasi hukum, literasi manajemen dan tata kelola sumber daya manusia Polri, dan harus punya kemampuan harmonisasi antar institusi. Kemarin kejadian tanggal 25 sampai tanggal 30. Kenapa begitu lambat Polri meminta bantuan kepada TNI untuk menjaga, membantu keamanan dalam aksi demo kemarin? Akhirnya banyak kejadian, terjadi kebakaran, objek vital di mana-mana. Ini otomatis apa? Lemahnya kepemimpinan pada saat itu. Kita butuh ke depan ini mampu berkoordinasi dengan baik. Forkopimda harus berjalan secara intens. Karena polisi itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa TNI. Polisi tidak berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintahan daerah. Ini harus berjalan simultan semua. Jadi kita menginginkan bahwa ke depan harus ada perubahan-perubahan yang signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga kepercayaan terhadap Polri itu semakin tinggi. Kenapa? Polri lah ujung tombak bangsa ini. Dia ada instrumen negara yang akan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Itu saja. Terima kasih, luar biasa. Nah, itu tadi Bung Yusuf Sahide yang sudah memaparkan bahwa pentingnya reformasi di dalam tubuh Polri itu menjadi sesuatu yang iminen dan memang harus segera dilaksanakan, dimulai dari digantinya kepemimpinan dan kemudian dilaksanakan perubahan-perubahan sistematis yang kemudian memang harus menunjukkan basis perubahan. Tentunya tidak dari luar saja tekanannya, tapi dari dalam pun harus terjadi perubahan yang signifikan. Pemimpin-pemimpin di dalam Polri pun harus berani menunjukkan perubahan-perubahan secara signifikan di dalam konteks transparansi dan kemudian juga berani tidak untuk melakukan perubahan yang secara signifikan mengubah image polisi ke depan. Nah, kita tentunya ingin melihat ini karena saya sebagai seorang cucu dari
seorang polisi. Nah, saya merasa ini harus kita plototin ya. Dan kakek saya nggak pernah ngajarin saya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi saya mempunyai image bahwa polisi itu memang masih harus menjadi soko guru, teladan daripada masyarakat. Karena bagaimanapun juga sebagai penegak hukum, kalau dia tidak menjadi teladan, bagaimana dia bisa menegakkan hukum dalam konteks ini. Nah, itu tadi mudah-mudahan menjadi satu cerminan di dalam konteks kita melihat bahwa Indonesia masih mempunyai harapan yang baik ke depan dan kita mulai dari reformasi Polri ini. Baik, saya Bumbi Hidayatullah pada akhirnya harus undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Tadi nggak ada kocak-kocaknya sama sekali, tapi jangan bosan nonton terus ya. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap.